Halo pemirsa, selamat siang. Saya Wiki Adrian. Inilah seputar iNews siang. Polisi menggerebek sebuah pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat. Petugas mengamankan 3.232 butir pil ekstasi dan bahan mentah serta mesin pembuat ekstasi. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebun Jeruk, Jakarta Barat digerebek Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, tugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis ekstasi. Keenam tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya rumah industri pil ekstasi setelah polisi menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat mengirimkan bahan baku utama kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang yang tengah memproduksi ekstasi. Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ke-6 pelaku terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bayangkan Anda mau pakai kamar mandi tapi ular saja muncul di WC. Peristiwa ini yang dialami oleh penghuni kos di Kayu Putih, Jakarta Timur hingga bikin geger satu kosan. Seekor ular sanca yang keluar dari lubang kloset kamar mandi dievakuasi petugas rescue damkar sektor Pulau Gadung dari sebuah rumah kos di Kayu Putih, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan ular sepanjang 2,5 meter ini sempat melakukan perlawanan hingga membuat petugas harus ekstra hati-hati agar hewan melata ini tak masuk lebih dalam. Menggunakan alat tercapit, ular pun dievakuasi dan ditarik keluar dari dalam lubang kloset. Sebelumnya kemunculan ular membuat panik penghuni kos yang akan menggunakan kamar mandi. Pemilik kos kemudian menghubungi posko Golkarmat karena keberadaan ular mengganggu kenyamanan penghuni. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kemacetan parah kembali terjadi saat jam berangkat kerja di kawasan jembatan flyover Pesing, Jakarta Barat. Kemacetan terjadi akibat adanya truk yang mengalami pecah ban hingga menutup seluruh badan jalan. Sejumlah penumpang Transjakarta Koridor 3 Kalideres Pasar Baru ini terpaksa dialihkan ke Transjakarta lainnya akibat terjebak kemacetan di jembatan flyover Pesing arah Grogol, Jakarta Barat. Kemacetan parah terjadi akibat adanya truk yang mengalami pecah ban. Kepadatan terjadi karena bertepatan dengan jam berangkat kerja. Bahkan kemacetan sudah mengular hingga ke Jalan Pesing sejauh 3 km. Sementara pemotor yang akan menuju tempat kerjanya memilih untuk mencari jalur alternatif lainnya. Warga Jakarta Utara siap-siap basah-basahan. BMKG Tanjung Priok memperingatkan potensi banjir rob mulai hari ini hingga pekan depan agar warga yang tinggal di pesisir tidak kaget jika air tiba-tiba masuk rumah. BMKG peringatkan warga di wilayah pesisir Jakarta terhadap potensi banjir yang diprediksi dari tanggal 22 Oktober hingga 28 Oktober 2025. Fenomena alam ini dipicu oleh fase bulan purnama dan juga angin laut. Namun bila hujan deras dan saluran air mampet, maka siap-siap genangan rob bisa-bisa makin tak terkendali. Karena itulah petugas BMKG meminta warga di Kamal Muara, Pluit hingga Tanjung Priok agar waspada dengan air yang bisa naik sewaktu-waktu. Sejumlah langkah yang bisa dilakukan warga terancam banjirop diantaranya memperhatikan perubahan cuaca hingga air laut. Sementara waktu hindari beraktivitas di sekitar pesisir. Selain membersihkan saluran drainase, warga juga disarankan untuk mengikuti informasi peringatan dini BMKG. Naiknya air ke daratan pelan tapi pasti, namun jangan sampai kewaspadaan warga tenggelam sebelum banjirop itu datang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa tak hanya dipakai sebagai kendaraan kepresidenan, mobil maung juga bakal dipakai para menteri kabinet merah putih. Presiden Prabowo menginstruksikan seluruh menteri pakai mobil maung sebagai kendaraan dinas. Mobil maung naik daun di era pemerintahan Presiden Prabowo. Mobil buatan dalam negeri itu dipamerkan penuh kebanggaan oleh Prabowo di berbagai acara. Mobil buatan PT Pindad itu bahkan menjadi mobil kepresidenan RI 1 yang digunakan Prabowo dalam berbagai acara termasuk acara kenegaraan.
Tak hanya dipakai Presiden, Prabowo menularkan penggunaan mobil maung ke banyak pihak. Maret lalu, 700 mobil maung dipesan ke PT Pindad untuk TNI dan Polri. Bahkan sejak tahun lalu, pemerintah Prabowo dikabarkan telah memesan ratusan mobil maung untuk Kabinet Merah Putih. Di tahap awal diberikan pada para menteri dan selanjutnya diberikan ke para wakil menteri. Penggunaan mobil maung untuk para menteri kembali ditegaskan Prabowo dalam sidang Kabinet Senin lalu. Prabowo, ingat, kamu Presiden Republik Indonesia, harus beri contoh. Ya, sudah pakai maung terus. Dan sebentar lagi, saudara-saudara semua harus pakai maung. Saya nggak mau tahu tuh. Maung merupakan kendaraan taktis ringan, berpenggerak roda 4, memiliki kemampuan manuver gesit untuk mendukung mobilitas di berbagai medan. Maung Garuda berbobot 2,95 ton, panjang 5,05 meter dan lebar 2,06 meter, serta tinggi 1,87 meter. Meski dimensi cukup besar, Maung cukup gesit dengan kecepatan aman 120 km per jam. Mobil yang dirancang Profesor Sigit lulusan ITB memiliki 70% komponen produk dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Terpidana korupsi 78 triliun rupiah Surya Darmadi kembali dijebloskan ke Lapas Nusa Kambangan. Surya Darmadi tak diberi ampun setelah kedapatan mampir ke kantornya usai persidangan. Terpidana kasus korupsi Surya Darmadi kembali dijebloskan ke Lapas Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Lapas di tengah lautan itu dinilai cocok untuk Surya Darmadi yang nekat melanggar aturan dengan mampir ke kantornya usai persidangan. Sebelumnya dalam persidangan, mantan pegawai menyebut Surya Darmadi kerap mampir ke kantornya tanpa pengawalan petugas lapas dan tanpa diborgol. Sebelumnya bos Duta Palma itu divonis 16 tahun dalam kasus penyerobotan hutan. Ia ditahan di Lapas Nusa Kambangan namun dipindah ke Lapas Cibinong atas alasan kesehatan. Kini koruptor yang merugikan negara 78 triliun rupiah tersebut kembali dijebloskan ke Nusa Kambangan bersama terpidana narkoba dan terorisme. Sandra Dewi, istri terpidana korupsi Tata Niaga Timah Harvey Muiz, melawan usai nyaris seluruh hartanya disita Kejaksaan Agung. Artis dan model itu meminta 88 tas mewah dan deposito 33 miliar rupiah dikembalikan. Pada 2004, sehingga tidak terkait dengan korupsi suaminya. Sandra Dewi juga mengklaim memiliki perjanjian pisah harta pada 2016 sebelum ia menikahi Harvey Muiz. Terkait permintaan Sandra Dewi, Kejaksaan Agung menyatakan siap menghadapi gugatan Sandra Dewi. Yang jelas penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi. Suami Sandra Dewi, Harvey Muiz, divonis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi Tata Niaga Timah dan TPPU senilai 420 miliar rupiah. Seluruh asetnya disita, termasuk tas mewah milik istrinya, mobil mewah, apartemen, dan deposito. Tim Liputan iNews melaporkan.